Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rusulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wasyukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Hingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, berjumpa kembali dalam rangka memenuhi panggilan Allah, sholat maghrib, thalabul ilmi, dan insya Allah sholat isya. Semoga Allah menerima semua amal yang kita laksanakan dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tarfun min ahkamil masajid. Sedikit akan membahas tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan masjid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Ada beberapa hal gitu ya. Mungkin tentang keutamaannya gitu ya. Hukum-hukum di dalamnya, dan yang lain-lainnya. Afdhalul masajid, masjid yang paling utama ya, masjid yang paling utama. Dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwah illal masjidal haram." Salat di masjidku ini lebih baik dibanding 1000 salatan di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Jadi salat di Masjid Madinah, masjidnya Nabi, Masjid Nabawi itu keutamaannya adalah 1000 kali lipat. Bahkan khairun itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Jadi kita sholat di Baitul Salam ini 1000 itu kan, Allahu Akbar terus sampai salam, sholat lagi Allahu Akbar sampai salam sampai 1000, maka masih lebih utama sekali sholat di Masjid Nabawi. Sekali itu ya. Makanya ketika punya ongkos, punya uang, bisa pergi ke sana, menyambi umroh, ziarah ke Masjid Nabawi adalah suatu keuntungan yang luar biasa ya. Kalau dibanding dengan ongkosnya
dengan pahalanya itu termasuk hal yang sangat-sangat ringan bagi yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru satu kali sholat aja sama dengan 1000 di tempat lain. Misalnya kalau umroh itu di Madinah itu 3 hari, ya, kan bisa dihitung 3 hari yang sholat wajibnya 5 kali 3 ya sudah 15. Belum sholat qobliyah ba'diyahnya, belum sholat lailnya. Kalau di sana kan mesti bangunnya pagi, sholatnya banyak gitu ya. Duhanya dan yang lain semuanya dilipatkan 1000, luar biasa. Ini di Masjid An-Nabawi atau masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Di tag yang lain kalau Masjidil Haram adalah 100.000, masya Allah ya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Berarti wa afdalul masajid al Masjidil Haram. Masjid yang paling utama nomor 1 adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah ya. 100.000. Kita sholat di sini 100.000. Berapa hari itu kalau sholat 100.000? 2 hari kan nggak selesai gitu. Misalnya yang lega kayak sholat sampai 100.000 nggak selesai, sehari 1000 selesai. Kalau sehari 1000 kan berarti 100 hari gitu ya. Ya Allah, di sana 1 kali sholatan. Biasanya kalau umroh itu kalau di Madinah 3 hari, di Mekah biasanya 4 hari ya, lebih banyak di Mekahnya. Kalau haji reguler itu 40 hari, itu di Madinah 9 hari ya, 9 hari. Berarti di Mekahnya sekitar 29 hari. Dipotong Armina. Armina itu di Arafah, Mina, Musdalifah seminggu ya. Berarti sekitar di Mekahnya itu 20 sekian hari. Satu sholatan 100.000 kali berapa? Luar biasa ya, masya Allah. Ya mungkin bagi orang penduduk yang ada di sana ya akan menikmati kenikmatan ini yang luar biasa. Jadi bagi kita ya sekali 2 kali bisa ke sana, alhamdulillah. Yang belum ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 2 Masjid Nabawi. Kemudian yang nomor 3 adalah Masjidil Aqsa, yaitu masjid yang ada di Palestina. Tapi kalau kita melihat petanya itu Masjidil Aqsa itu tidak di Gaza, Pak. Masjidil Aqsa itu letaknya tidak di jalur Gaza, ya. Karena sekarang negara itu satu blok negara gini, yang dulu Palestina semua itu toh. Nah, ini pojok ini Gaza. Gaza itu sak jendek sini toh tinggal. Kemudian yang tepi barat itu sebelah sini pecah-pecah gitu, yang tempatnya orang Fatah di sini, Hamasnya di Gaza. Yang lebar ini sudah semuanya punya Israel. Nah, Masjid Al-Aqsa itu di Yerusalem. Yerusalem itu sebelah sini, jauh dari Gaza ya. Yang separuh mungkin di daerah Palestina yang sebelah tepi barat, separuhnya sudah di tanah Israel ya. Dan qadarullah dibolongi terus bagaimana caranya supaya rusak, akan dirusak oleh orang Israel ya, tidak rusak-rusak, alhamdulillah ya. Ya mungkin nanti sampai betul-betul orang Yahudi itu akan dikalahkan oleh umat Islam, entah kapan waktunya ya. Karena kalau sudah menang Palestina, segera kiamat, segera kiamat ya. Jadi besok akhir zaman setelah mendekati kiamat itu, orang Yahudi dikalahkan oleh orang Islam. Dimanapun mereka bersembunyi, barang yang digunakan sembunyi itu akan ngomong, ini loh Yahudi ada di belakangku, bunuhlah. Itu terus sampai habis itu ya. Nanti akan melebihi zaman Nazi gitu ya. Ya, jadi sampai habis, kecuali pohon Gorkot yang tidak menginformasikan, dia malah menyembunyikan orang Yahudi ya. Nah, sholat di Masjidil Aqsa itu 100 kali. Dalam satu riwayat 500 kali ya, dibanding di masjid-masjid yang lain. Artinya bahwa Masjidil Aqsa itu menduduki kedudukan yang ketiga, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, yang tidak didapatkan pada masjid-masjid yang lain. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tusaddur rihal illa ila salah satu masajidah. Kamu tidak boleh berletih-letih, tidak boleh bersusah payah, tidak boleh
bersungguh-sungguh untuk pergi ke masjid-masjid. Berletih-letih artinya pergi ke masjid itu dengan susah payah, kecuali hanya 3 masjid. Maknanya susah payah itu kan misalnya kita, ayo rombongan mengadakan ongkos sampai 2 hari atau 3 hari hanya ke masjid Ubah Mas misalnya, ke masjid Istiqlal, atau ke masjid Nauro, masjid yang ada di Lamongan itu Naura ya, atau masjid yang baru masjid Jokowi yang di Solo misalnya. Artinya ketika kita itu berlelah-lelah mengumpulkan tenaga dan upaya mau ke masjid-masjid itu tidak dianjurkan. Ya kalau bisa pas lewat mampir nggak masalah, tapi ngelegake bahasa Jawanya itu ke masjid-masjid itu dengan ongkos yang banyak, dengan menyita waktu yang tertentu, itu tidak disyariatkan, kecuali hanya 3 masjid. Ya maling kalau 3 masjid kan, kalau kita nggak betul-betul ngelegak kita kan nggak akan nyampe gitu ya. Yaitu yang nomor 1 adalah Masjid Nabawi, kata Rasul, masjidi hadza, yaitu masjidku ini, wa Masjidil Haram dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Sehingga misalnya kita tuh kesulitan pergi ke Masjidil Aqsa, kalau punya ongkos dan bisa ke sana ya tetap masih dianjurkan. Dan tidak dianjurkan ke masjid-masjid yang lain, meskipun ada masjid yang luar biasa gitu, ya hanya bangunannya kan itu ya, masjid yang istimewa gitu ya, istimewa bangunannya, pelayanannya paling. Kalau istimewanya pahalanya itu masjid sedunia sama semua kecuali 3 masjid itu. Sholat di Baitul Salam sama sholat di masjid yang baru itu MBZ itu ya sama pahalanya ya, sama, hanya ada perbedaan ketika jamaahnya banyak, memang ya lebih banyak ya. Tapi tetap saja tidak disyariatkan untuk bersungguh-sungguh, berletih-letih, bersusah-susah mengunjungi masjid, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa masih mempunyai kedudukan tinggi, nomor 3 di antara masjid-masjid yang ada. Ya kita berdoa semoga Masjidil Aqsa segera dibebaskan ya, segera merdeka, tidak berada di dalam genggaman orang-orang Yahudi. Sekarang masih digenggam erat oleh orang Yahudi, karena ketika kita mau ke sana pun itu masuknya kan negara Israel, pakai paspor Israel, visa Israel, karena memang di Israel yang jaga-jaga juga tentara Israel gitu ya. Fadlu bina'il masjid, kemudian keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid. Utsman bin Affan meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah ya, barang siapa yang bangun masjid karena mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Dalam teks yang lain disebutkan meskipun sebesar sayap burung, sebesar sarang burung, sebesar rumah burung. Artinya mungkin bangun masjid itu tidak harus satu masjid itu 1 orang. Kalau orang kaya raya ya kayak MBZ itu bangunkan di Solo, uangnya sendiri mungkin gitu ya. Nah, terus kemudian orang-orang Saudi yang kadang sedekah bangun masjid di Indonesia kan 1 masjid plus kamar mandinya plus kompletnya kan 1 orang gitu ya. Nah, itu akan dibangunkan rumah sempurna di surga jelas. Nah, terus kalau bangunnya itu bareng-bareng, ya. Nah 1000 orang yang bangun, ya 1 orang urunan 1 juta kan 1000 orang kan jadi masjid itu ya. Nah, terus gimana? Kalau melihat teks di sini dan di teks-teks yang lain, ya tetap dibangunkan rumah di surga. Wallahu alam Allah membangunkannya gimana gitu ya, tetap dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Jadi kalau kita donasi, kemudian kita ngisi donasi pembangunan masjid, sama halnya kita itu sedang membeli kapling di surga. Ya, kalau di surga itu pasti kerasan, rumahnya pasti mewah dan pasti nikmat ya. Kalau rumah di dunia itu meskipun rumahnya itu mewah, belum tentu kita kerasan kalau tidak di tempatnya yang asli kita ya.
Ya, belum tentu kerasan, yang kedua juga belum tentu kuat ongkosnya. Belum tentu kuat ongkosnya. Jadi misalnya kerasan ternyata dibuatkan rumah mewah, apalagi di tengah pusat kota gitu kan, pajaknya mahal, listriknya mahal gitu ya, perawatannya semuanya serba mahal, kan belum tentu kuat juga ya. Tapi kalau di surga itu kan udah gratis ya, gratis tis dari Allah Subhanahu Wa Taala, plus pelayannya, plus tidak bengeknya ya, digratiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karohatu zuhrufatil masajid wal mubalaghah fi raf'iha fauqal hajat, dimakruhkan berlebih-lebih di dalam membangun masjid yang melebihi sesuatu yang kita butuhkan, melebihi dari hajat kita. Sekarang itu kadang berlomba-lomba dalam bangun masjid itu, ada beberapa hal yang dibangun, terkadang yang dibangun itu menghabiskan dana banyak, tapi malah nggak begitu berfungsi gitu ya. Misal bangun masjid sing gede pol mek dhuwur menara gitu ya. Menara itu bisa jadi habisnya sama dengan masjidnya loh. Dan ternyata menara itu sak jeging urip ora tau nggo salat. Ya, kan itu ya. Itu sebagian ulama mengatakan ya berlebihan ya, mungkin kalau duitnya saking banyaknya, tapi kan lebih baik untuk bangun-bangun yang lain gitu ya. Saya pernah di daerah kampung-kampung, daerah Wonosobo, daerah mana itu, wah sekowaduh masjidnya megah gede, menorone dhuwur, jebul ngon tempatnya sholat itu mengcilik sakmene tok, sing gede iki menorone gitu ya. Wah, lagi menarane ge bangun masjid iki dadi telu ya. Itu ada gitu ya. Itu berlebihan namanya ya. Jadi menghias masjid, meninggikan masjid yang melebihi pada kebutuhannya. Banyak sekali masjid yang dua tingkat, bawah juga luas, atas juga luas. Tapi setiap hari itu jamaahnya paling satu shop. Akhirnya cita-cita awal kan yang atas buat perempuan itu ya. Lah mau diletakkan di atas gimana, mau di bawah masih sisa. Akhirnya perempuan juga malas ke atas, paling akhirnya pakai satir, padahal atas sisa gitu ya. Mungkin kalau bangun masjid itu beda dengan menjahitkan baju mungkin itu ya. Kalau menjahitkan baju misalnya kan diukur ya Pak Budi ya. Maksudnya Pak Budi pakai baju saya mesti sesak tuh Pak. Nah, atau saya pakai baju ukurannya jenengan kan logro gitu ya. Nah, itu kalau baju, tapi kalau masjid mungkin enggak itu ya, enggak diukur mungkin ya. Penting gede, mulai longgar. Mulai longgar gitu ya. Nah, sampai Nabi mengatakan la taqumu sa'ah hatta yatabahin nas bil masajid. Ya, tidak akan tegak hari kiamat hingga manusia itu berlebih-lebih, berlebihan lah di dalam membangun masjid, berlebihan. Ya, harusnya sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang megah-megahan tapi ketika mengisi tidak berlomba, membangunnya berlomba-lomba. Tapi ketika mengisinya tidak berlomba-lomba. Iya. Ya di kita lah, di Semarang itu juga banyak masjid-masjid yang besar yang isinya tidak ada 10%, 5% saja kadang tidak ada gitu ya. Nah, tidak ada. Lebih baik kan penuh gitu ya, kelihatan penuh gitu. Di sini kalau jamaah kan penuh ya sampai baris belakang ya. Dan masih penuh dan masih muat ya. Masih muat. Jadi ya belum perlu untuk diluaskan ya. Ya, kadang kalau diluaskan malah sisa tempatnya ya. Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Ma umirtu bitasyidil masajid," ya. Aku tidak diperintah untuk berlebihan di dalam membangun masjid. Ibnu Abbas mengatakan, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafat al-yahud wan nasara. Maksudnya menghias, kemudian membangun yang berlebih-lebih sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani ya. Mereka bermegah-megah dalam membangun. Lah di Islam ya sebetulnya hanya sekedar cukup gitu ya. Umar pernah mengatakan anahu amara bibina'il masjid. Faqala akinnan nas minal maqar wa iyyaka antuhammir autusafir ya fitfatanan nas.
Jadi ya bangun masjid itu ya bagaimana supaya orang itu tidak kehujanan ketika hujan, ketika panas tidak kepanasan. Dibuat nyaman ya boleh, nyaman mungkin, tapi tidak boleh kemudian berlebihan yang kemudian hanya bermegah-megah dan tidak sesuai dengan kemakmurannya. Akhirnya ongkosnya menjadi boros ya, ongkosnya menjadi boros, kemudian akhirnya nanti tidak terurus ya. Saya ada itu di daerah Semarang juga masjid besar banget, tapi tidak terurus di situ sehingga tempat wudhunya pada rusak, keramiknya semuanya pada rusak ya. Karena mungkin mau untuk mengurus itu ya gimana jamaahnya hanya sedikit itu ya. Kemudian tanziful masajid wa tatyibuha, dianjurkan untuk membersihkan masjid ya, dan diperintahkan untuk menjadikan masjid itu wangi ya. Jangan sampai kemudian menjadi image yang jelek ya. Kalau nyari masjid atau musola itu gampang. Kalau yang baunya pesing yaitu mesti masjid sama musola itu kan ngece gitu ya. Dan ternyata ngecenan kayak gitu itu kadang memang terbukti gitu ya. Karena masih banyak musola-musola dan masjid yang tidak bersih. Yang tidak bersih, tempat kamar mandinya benar-benar pesing gitu kalau pipis ya. Orang udah dikebyur misalnya. Itu kan salah kita sendiri jadi image yang kayak gitu lah. Sekarang harus dirubah image itu. Bahwa kalau mau nyari masjid atau musola itu disitulah yang tempatnya bersih dan wangi gitu loh. Oh iya, ke masjid kalau masjidnya bersih terus wangi kan ya senang ya. Dan ternyata membersihkan masjid dan membuat wangi itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah pernah berkata, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bibina'il masjid fid daur ya. Nabi memerintahkan membuat masjid ya di suatu tempat, wa amara biha antunadzifa wa tutayyiba, dan Rasul menyuruh untuk membersihkan dan membuat masjid itu wangi gitu, membersihkan dan membuat masjid itu wangi. Ya, jadi ya kita buat yang sebersih mungkin, sewangi mungkin ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah, asalkan diurus, ada pengurusnya ya, kemudian ketika kotor ya disapu, dibersihkan, ya diberi pewangi. Ada kadang masjid itu karpetnya tebel, empuk, tapi buat sujud baunya nggak enak gitu ya. Lah kan ya repot ya, makanya kan mungkin perawatan itu lebih penting gitu ya, perawatan lebih penting. Empuk banget kandel gitu, tapi sujud ambune ra enak. Karena apa bekas sujudnya orang yang sudah bertahun-tahun itu toh. Iya. Atau kadang berdebu yang jadi batuk gitu ya. Ya, maka harus dibersihkan ya, dibersihkan. Mungkin berapa bulan harus dicuci dan disemprot pewangi kan itu ya, supaya yang sholat itu sujud di situ ya wangi. Ada sajadah pengimaman itu ya malah numpuk-numpuk kotor semua gitu di situ. Mungkin anggar kotor tumpuki gitu ya. Nah, baunya tidak enak. Saya pernah sholat di mana gitu, di musola rumah makan apa, ya Allah abune kok ini. Akhirnya saya tak balik, yang tempat kaki tak taruh di sana. Lah sing makmum kan bingung, kok sajadah malah dibalik ngon kaki malah nggo nganu, wis menengo wae aku. Akhirnya saat dicoba memang kalau yang kaki kan sini dan sini tok, tengahnya kan nggak pernah keinjak, masih bersih gitu. Dan situ yang pas itu baunya, masya Allah gitu ya. Makanya kalau zaman corona kan nggak boleh orang pada ke masjid, nularnya lewat situ gitu ya. Ini jadi harus bersih masjid itu. Jangan image-nya malah jadi image yang jelek. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan ada seorang aswad namanya atau sauda, entah itu laki-laki atau perempuan, tapi cerita yang sangat masyhur itu perempuan sauda, imro'atun sauda, perempuan yang hitam. Ada yang mengatakan imro'atun sauda itu memang perempuan namanya sauda gitu. Tapi ada yang memberi makna memang perempuan hitam dari Nigeria mungkin gitu ya. Itu menjadi marbotnya di Masjid Nabawi. Maka di sini menunjukkan marbot itu perempuan boleh-boleh saja gitu ya, asalkan bisa menjaga. Jadi marbot Nabi, tungkang bersih-bersih di Masjid Nabi gitu ya. Kemudian ketika Nabi pergi ke
qadarullah si Marbot ini meninggal. Pas Nabi tindak luar kota, si Marbot meninggal gitu ya. Kemudian para sahabat mengurus Marbot tersebut, dimandikan, disolati, dikafani, disolati, kemudian dikubur. Ternyata ketika Rasul datang menanyakan, lah Sauda kemana? Yang tukang bersih-bersih masjid itu kemana kok nggak ada? Dari kemarin saya pulang kok nggak pernah lihat. Para sahabat menjawab, qad mata, telah meninggal ya Rasul. Gitu. Oh meninggal, lah kok aku nggak dikasih tahu gitu. Maka para sahabat bilang kada wa kada. Artinya itu, wong marbot masjid aja kan diurus kami selesai ya Rasul, nggak perlu memberitahu ke jenengan gitu ya. Ini manusiawi. Kadang orang itu sok merendahkan orang yang mungkin dianggap rendah. Halah kadar marbot masjid we. Rak kondo Nabi kan ya rak popo gitu. Wong Nabi sedang sibuk itu toh, tak urus sendiri kan nggak masalah. Ternyata setelah seperti itu Rasul bilang, ayo tunjukkan aku ke kuburnya mana? Kuburnya. Dan ditunjukkan ke kuburnya, Nabi ziarah ke kuburnya, dan Nabi sholat di atas kuburannya. Di sini pelajaran yang perlu dipetik, satu bahwa membersihkan masjid itu amalan yang luar biasa. Sampai sudah dikubur saja Nabi minta ditunjukkan kuburnya dan khusus mensolati dia. Itu kalau nggak orang mulia kan nggak mungkin. Padahal zaman sahabat itu yang mati kan banyak dan tidak semua sahabat dikunjungi Nabi, disolati Nabi. Misalnya sahabat yang luar kota di Mekah atau di mana kan nggak semuanya dikunjungi Nabi ya. Tapi ini seorang marbot masjid ternyata Nabi memuliakan yang luar biasa ya. Ini maka membersihkan masjid itu perbuatan yang luar biasa ya. Jangan kemudian seolah-olah dianggap remeh ya. Nah makanya kalau yang membersihkan masjid kita kadang-kadang sesepuh kita Pak Ugeng ya nggak apa-apa Pak Ugeng, pahalanya jenengan banyak ya karu-karuan. Tapi sing banget ini sing nom-nom kaya ora melu nyekel sik. Luar biasa. Senior malah nyapu ya Pak. Barakallahu fiik Pak Ugeng. Jenengan ketularan niki sauda niki kan itu digoleki mbek Nabi loh. Lah misalnya nggak goleki di sini kan mesti digoleki di sana loh Pak besok jenengan. Wah, sing bersihkan Baitul Salam sapa goleki mbek Rasulullah. Luar biasa ya. Nah, maka kalau sholat terus kempling sudah ya. Masyaallah luar biasa. Dalam lafal yang lain, inna imra'atan kanat takotol harku wal aidan fil masjid ya. Jadi dia adalah meninggal ya. Anas bin Malik pernah berkata, ro'a Rasulullah SAW nukhomatan fi kiblatil masjid. Nabi itu pernah melihat orang itu meludah di depan masjid. Pada saat zaman Rasul kan masjidnya masih pasir ya. Orang meludah di depan itu masih seolah-olah mungkin orang itu menganggapnya ya wajar. Wong masjidnya masih pasir kok. Kan itu ya. Masjidnya tanah itu loh gitu ya. Tapi ketika melihat itu faghadiba, maka Nabi marah. Hatta ihmar wajhuh. Bahkan sampai pipinya kelihatan kemerah-merahan ya. Ini saking marahnya. Faqamat imra'atun minal ansor fahakkataha. Maka kemudian ada perempuan dari Ansor yang membersihkannya. Ya. Wajuilat makanaha khuluqon ya. Kemudian di tempat yang diludah itu dikasih wangi-wangi oleh perempuan itu. Faqala Rasulullah ma ahsana hadza. Aduh indahnya perbuatan orang ini di alam khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membersihkan masjid ya. Maka mari kita berlomba-lomba. Kalau orang itu semuanya berlomba-lomba membersihkan masjid kan akan menjadi ringan ya. Dan tetap bersih dan dibersihkan bareng-bareng. Maka akan menjadi lebih ringan. Sianatuha anil qadri wal ausah. Kemudian bagaimana kita menjaga agar masjid itu tidak kotor ya. Masjid itu tidak kotor. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid ini la tasluhu li syai'in, tidak patut
untuk sesuatu min hadzal bauli dari pipis atau kencing, walal qadri dan juga kotoran-kotoran, wa innama hiya lidzikrillah wa qiraatil Qur'an, dan sesungguhnya masjid itu untuk zikir kepada Allah dan untuk membaca Al-Qur'an. Ini karena Nabi pernah kedatangan orang Arab Badui ya, dan ternyata orang Arab Badui ini kencing di dalam masjid ya. Nah, sehingga Nabi mengatakan latas luhu li syai'in min hadzal baul walal qadri. Ini tidak untuk kencing dan untuk kotoran-kotoran. Tapi masjid itu untuk zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Maka di Masjid Nabawi yang begitu besar atau di Masjid Haram yang begitu besar, tempat pipisnya itu semuanya di luar. Ya, di luar. Kalau kita mungkin di luarnya kan dekat berapa langkah. Nah, di Masjid Haram itu bisa mau pipis itu kan sini sampai Thayyibah lebih kadang kan itu ya. Kalau kita berada di tengah apalagi di atas tuh, makanya kalau sudah kebelet banget bisa bocor gitu ya. Kalau sudah di tengah-tengah, karena memang di situ tidak dipasang kamar mandi di dalam masjid. Yang ada di dalam masjid paling wudhu, kalau wudhu ada, tapi pipis tidak ada, karena memang di dalam masjid tidak selayaknya digunakan untuk membuang kotoran ya. Nabi juga bersabda, al-bazaku fil masjid khoti'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu kejelekan dan kafaratnya adalah menghilangkan atau menguburnya atau mengepelnya ya. Ini tentang masalah kebersihan di masjid, menjaga kebersihan di masjid. Kalau sekarang mungkin tidak meludah ya, tapi terkadang apalah membuang apa ya. Nah, mungkin ketika kita makan di masjid kan boleh, tapi kemudian diacar-acar itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi kalau kecar ya harus dibersihkan gitu, dibersihkan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uridat alayya a'malu ummati, semua amal umatku itu dihadapkan kepadaku, kata Rasulullah. Semua amal-amal umatku dihadapkan kepadaku, hasanuha wa sayyi'uha, baik amal yang baik maupun amal yang jelek, itu semuanya dihadapkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, maka aku menemukan amal-amal baik dari umatku ya, amal-amal baik dari umatku. Al-adha yumitu anit thariq ya, al-adha yumitu anit thariq, yaitu amal-amal baik yang aku dapatkan itu adalah gangguan yang dihilangkan dari jalan. Al-adha yumatu anit thariq, jadi kejelekan atau gangguan yang dibuang dari jalan. Jadi misalnya di jalan ada gangguan, ada apa, dibuang, itu termasuk amal baik. Wa wajadtu fi masawi a'maliha ya, dan aku mendapatkan amal yang jelek sepadan dengan itu, tapi sebaliknya apa sebaliknya, yaitu an-nukhamatu takunu fil masjid latutfan, yaitu orang yang membuang suatu yang kotor di dalam masjid dan tidak dihilangkan. Atau kalau di sini secara tekstual ya meludah di masjid dan tidak dihilangkan. Itu termasuk bagian dari amal jelek yang dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza dhahiruhu anna hadzal qabha wa dhamma la tahtasu fi sahibin nakhamah bal yadkhulu fihi huwa wa kullu man ra'aha wa la yaziluha bidafnin aw haqqin aw nahwihi. Berarti orang yang beramal jelek di sini tidak hanya kepada orang yang meludah dan tidak dikuburkan, tapi orang yang melihat kejelekan itu, orang yang melihat kotoran itu nggak dibersihkan. Jadi misalnya A meludah di situ, misal, nah tinggal dia sudah jelek,
Kemudian ternyata Pak Budi melihat, ya ditinggal. Maka jenengan juga dapat bagian pahalanya jeleknya. Ya, karena berarti tidak menjaga. Supaya dosanya hanya orang itu yang lihat, ya harus menyingkirkan ya, supaya kita tidak sama mendapatkan dosa sebagaimana yang dilakukan orang tersebut. Wa yu'ayyidu hadza hadis Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a bisaqon fi sidaril qiblah fahakahu. Nabi pernah melihat ada ludah yang ada di pojok masjid dan Nabi membersihkan. Yang kayak gini tuh kalau dulu zaman tahun 80-an lah, 90-an ke 80-an. Di kampung itu ada masjid panggung yang pakai kayu. Ya, masjid panggung pakai kayu lah. Kayunya kan ada yang bolong. Lah ketika puasa, kalau zaman dulu itu wong poso itu terus, Pak. Ya, khawatir batal, nek menelan ludah katanya batal. Lah, akhirnya di masjid itu tidur di situ. Lah nek itu yang kon bolongan yang itu bolongan pagar nggak itu, wah jadi masjidnya ya ampun ya karuan. Maka itu tidak boleh, termasuk amalan jelek ya. Jadi harusnya keluar ke tempat yang kotor gitu ya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian man utturra ila tanahum fi shalah madza tasna, apabila seorang itu sholat kemudian ingin meludah banget, maka diludahkan di mana gitu ya. Kalau sekarang mungkin harus bawa tisu, kalau sekarang ya. Kalau nggak bawa tisu dan harus kadung, harus ya diludahkan di bajunya sendiri toh. Jangan kemudian diludahkan di lantai gitu ya. Tapi kalau zaman Nabi itu kan tadi masih pasir ya, maka ada solusinya pada zaman itu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi melihat orang yang meludah di arah kiblat. Fa'aqbala lannas, maka kemudian Nabi menghadap ke jamaah. Ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatakhaa amama. Siapa di antara kalian tadi yang menghadap Tuhannya ternyata malah meludah ke arah depan? Itu ayuhibbu ahadukum ayustaqbala fayutanakha fi wajhi. Maukah kamu ketika berhadapan dengan temanmu kemudian kamu diludahi wajahmu gitu? Sampai Rasul mengatakan seperti itu ya. Jadi ketika kamu sholat menghadap ke kiblat kok meludah ke depan, itu sama halnya kalian meludahi Allah. Apakah suka sekiranya ada orang berhadapan dengan kalian kemudian meludah ke mukamu? Kan mesti nggak mau gitu ya. Mesti nggak mau gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan fa'idza tanakha'a ahadukum fayatanaha'a an yasari. Apabila kamu kebelet mau meludah, maka meludahlah di sebelah kiri, au tahta qadamihi, atau di bawah sandalnya. Fa illam yajid fal yakul hakadha. Ya. Kalau itu tidak bisa maka kamu harus begini. Dan ternyata kan dicontohkan itu. Nah kalau sekarang nggak mungkin, kirinya ya ada teman dan bersih, bawahnya yang nggak bisa gitu lah. Nah kalau bawa tisu ya tisu nanti di kantongi lagi, buang nanti ya, atau di pakaiannya ya, biar di pakaiannya sendiri tidak mengotori yang lain. Kalau habis ya nanti ganti pakaian, untuk sholat isaknya jangan dipakai lagi gitu ya. Iya, itu kalau sudah betul-betul ingin meludah. Tapi alangkah baiknya ketika sebelum sholat itu kita sudah siap-siap ya, sehingga tidak gampang ingin meludah di tengah-tengah sholat. Belum doa hujan ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Masya Allah, hujan berkah lah. Insya Allah. Kemudian man'u tasaddid dolah fil masjid. Dilarang mengumumkan barang hilang di masjid ya. Jadi mengumumkan barang hilang di masjid itu nggak boleh ya. Apalagi hilangnya tidak di masjid, diumumkan di masjid ya. Lebih parah mana gitu ya. Nah, itu ada orang, tolong Pak Sus diumumkan tadi pas rapat di RW itu barang saya hilang, umumnya yang masjid, itu parah lagi gitu ya.
hilang di masjid saja nggak boleh diumumkan di masjid. Memang nggak boleh. Kalau saya lewat di masjid, rest area daerah kelihatannya di daerah Kerawang, itu memang ada kotak gitu, ada kotak karena itu masjid musafir ya. Kalau barang yang ketinggalan, orangnya pergi itu ditaruh di kotak yang berkaca itu, terus ditulisi ditemukan tanggal sekian. Kalau lewat lagi persilahkan ambil, menghubungi panitia. Itu ditumpuk situ itu. Lah itu apakah termasuk pengumuman barang hilang? Kalau itu termasuk pengumuman barang hilang berarti ya tidak boleh gitu ya. Jadi memang teksnya begitu. Al masjid amakinul lil ibadah. Kata musannif bahwa masjid itu tempat ibadah. Wa dzikri, tempat zikir, wa taati, tempat taat. Fala yajuzu antunasyadda fiha adhallah. Tidak di sayogiakan ya untuk mencari barang hilang gitu, untuk mencari barang hilang. Jadi nggak tepat. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, man sami'a rajulan yansuddu dolatan fil masjid falyakul la raddahallahu alaih. Bahkan kalau ada orang mencari-cari barang hilang di masjid, malah suruh mengatakan barangmu tidak akan kembali. Falyakul, ucapkanlah la raddahallahu alaik, Allah tidak akan mengembalikan barangmu ya. Fa inal masjid lam tubna lihada, karena masjid tidak dibangun untuk mengumumkan barang hilang ya. Ya kita hati-hati sendiri aja kalau ke masjid itu ya. Jangan kemudian malah nanti kalau hanya untuk mengumumkan barang hilang terus kan fungsi masjid jadi repot itu ya. Nah, fungsi masjid malah jadi untuk pengumuman barang hilang. Kemudian man'ul bai' wasyira' fil masjid. Nggak boleh transaksi di masjid ya. Transaksi jual beli ya. Nah, kadang-kadang misalnya ada orang ider gedok, jadi gini transaksi ini masjid ya. Nggak boleh ya. Atau apalah transaksi apa gitu ya di masjid. Kalau mau transaksi keluar dari masjid, nggak boleh di dalam masjid ya. Man'ul bai' wasyira' fil masjid. Abdullah bin Umar mengatakan, Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anisira wal bai' fil masjid. Rasulullah melarang jual atau beli di masjid. Wa ayun sadafihi asyir, dan dilarang juga menyenandungkan syair. Wa ayun sadafihi asyir ya. Tidak boleh bernyanyi-nyanyi, mensenandungkan syair juga nggak boleh loh. Ya jual beli nggak boleh, nyanyi-nyanyi siiran juga tidak boleh. Wa ayun sadafi dolah, untuk mengumumkan barang hilang juga tidak boleh ya. Wa anil khilaki yaumal jumu'ah qabla sholah, dan melarang sebelum sholat Jum'ah pada bergelombol-gelombol situ ngobrol menjelang sholat Jum'ah, itu juga tidak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitum man yabi'u aw yubta'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Kalau ada orang transaksi di masjid, maka ucapkanlah kepada orang itu, kamu tidak akan mendapatkan untung. La arbahallahu tijarataka. Allah tidak akan memberikan keuntungan kepadamu, tapi kamu pasti rugi gitu ya. Wa qad hamalal jumhur an-nahyu fi hadzal hadis alal karohah ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa larangan-larangan itu tidak sampai haram, larangannya adalah makruh. Meskipun juga ulama yang lain, kalau ada kata jumhur berarti ada kata ulama lain yang mengatakan haram. Lah yang paling baik kalau ada ikhtilaf antara haram dan makruh, itu yang paling tepat ditinggalkan gitu ya. Sebagaimana kalau ada ikhtilaf antara wajib dan sunnah, yang paling selamat adalah kita laksanakan gitu. Faedah amal baik ala babil masjid kharijahu fajaizun la karohatan bihi. Kalau jual belinya itu di pintu masjid yang luar ya,
Nah, tinggal kita sepakati misalnya kayak Thayyibah itu pintu masjidnya kan gerbang, jadi harus di luar gerbang gitu. Kalau di sini mana gitu? Kalau di sini pintu jendela itu berarti di itu tempat tasum itu berarti boleh misalnya ada bazar gitu ya. Jadi di luar pintu masjid yang disepakati ya, di luar pintu masjid yang disepakati, maka tidak mengapa ya. Karena ada hadis dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar bin Khattab ro'a anak Umar bin Khattab radhiyallahu an ro'a halata sirok tuba inda babil masjid. Ada orang yang berjualan di pintu masjid yang luar. Faqala ya Rasulullah, "Lau istaraita hadhihi ya falabistaha yaumal jum'ah." Ya Rasul, saya belikan itu ya atau itu loh. Nah, kalau mau beli itu dibuat untuk sholat Jum'ah, pakaian yang dijual. Berarti di situ menunjukkan bolehnya jualan di pintu masjid yang luar ya. Yang tidak boleh adalah ketika kita di dalam masjid. Sudah Isya belum? Sudah. Sampai sini dulu aja ya. Keberbengan banget ini ya. Ada pertanyaan? Atau cukupkan saja ya? Oke, monggo. Sudah didengar enggak? Nanti kelihatannya akan ada, ini belum selesai ya, nanti akan ada. Akan ada tentang pengumuman itu ya. Ya. Jadi sebagian mengatakan bahwa pengumuman kematian itu ya sama dengan pengumuman barang hilang ya, maka tidak diperbolehkan. Seyogianya tidaklah mengumumkannya di tempat lain ya, yang memang dikhususkan untuk tempat kematian. Ya, mungkin sampai di sini suaranya banter banget. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.